Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya untuk siswa-siswi MTS atau FIK kelas 9. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran meskipun pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, alhamdulillah kita masuk ke pembahasan selanjutnya dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Mudah-mudahan hari ini kalian diberikan kelancaran, kalian diberikan pemahaman, dan kalian diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, materi kita masih membahas tentang bab kedua, yaitu jujur dalam muamalah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang surat Al-Mutaffifin yang berhubungan dengan pembahasan bab kedua. Dalam kesempatan ini atau dalam pembelajaran jarak jauh kali ini kita akan membahas tentang Quran surat Al-An'am ayat 152. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak jelaskan lebih jauh, Bapak akan baca terlebih dahulu surat Al-An'am ayat 152. Kalian perhatikan, mudah-mudahan kalian memperhatikan video ini, kalian sudah siap dan melihat Quran surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Nah itu anak-anak ya, Quran surat Al-An'am ya. Sebelum Bapak jelaskan artinya, kalian harus perhatikan bahwa di situ ada hukum tajwid ya. Yang pertama yaitu wala. Nah ini mad tabi'i ya, mad tabi'i alif ya. Mad tabi'i itu ada 3, mad tabi'i alif, mad tabi'i waw, mad tabi'i ya ya. Dan panjangnya 2 harokat. Nah ini qalqalah sugro. Kenapa disebut qalqalah sugro? Karena ada huruf qalqalah mati di tengah-tengah kalimat ya, dan matinya itu asli disukun, bukan karena waqaf. Kalau karena waqaf itu qalqalah kubro ya. Perhatikan. Nah huruf qalqalah itu sendiri ada 5, qaf, to, ba, jim, dal ya, atau baju di toko ya. Nah itu. Dan bacanya harus dipantulkan ya. Ingat anak-anak, harus dipantulkan. Nah itu harus ada pantulan. Wala taqrabu. Nah ini mad tabi'i ya, mad tabi'i wawu, mad tabi'i alif ya. Lan alif lam qamariyah, yaitu karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah ya. Huruf qamariyah adalah iya ya. Dan tanda alif lam qamariyahnya itu alif lamnya ada sukun ya. Bisa ngebedain ya, kalau alif lam qamariyah sukun, kalau alif lam samsiah itu tasydid ya. Nah itu mungkin nanti kalian pelajari lagi tajwidnya ya yang selanjutnya. Nah dalam Quran surat Al-An'am ini yaitu ada
beberapa pesan yang harus kalian pahami. Dan yang pertama, nah ini di awal surat itu dijelaskan ada kalimat kalau dalam kaidah bahasa Arab disebutnya itu la ya, lanahi atau larangan ya, larangan. Jadi ada perintah, dalam Quran itu ada larangan. Kalau perintah itu mutlak harus dilakukan ya. Kalau larangan itu mutlak wajib jangan dilakukan ya. Kalau udah bahasanya perintah, kerjakanlah atau laksanakanlah, itu sesuatu yang harus dilaksanakan dan banyak manfaatnya ya. Dan kalau dalam Al-Quran jangan berarti itu jangan dilakukan. Karena kalau dalam Al-Quran ada kata jangan, itu kalau kita maksa melakukan pasti ada hal-hal yang akan berakibat buruk bagi kita ya nanti. Maka hindarilah kalau misalkan dalam Al-Quran jangan, berarti kita harus jangan melakukannya ya, diingatkan. Nah, dalam surat Al-An'am ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim ya. Jadi di sini dijelaskan maksudnya jangan sekali-kali memakai harta anak yatim ya. Jangan diambil haknya. Kalau misalkan ada yang ngasih kepada kita untuk anak yatim, maka langsung kasihkan kepada anak yatim ya. Karena anak yatim itu kan sangat membutuhkan, tidak punya orang tua ya, membutuhkan sekali untuk biaya hidupnya. Jadi jangan sekali-kali kita mengganggu harta anak yatim. Kecuali, nah di sini ada kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Artinya dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat khususnya bagi anak yatim ya, hingga sampai ia dewasa. Artinya kalau misalkan anak yatim itu udah dewasa, bisa bekerja, bisa mencari harta dengan sendirinya ya. Nah di sini, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Nah, kita suka menemukan hal-hal yang timbangannya itu banyak yang dikurangi ya, yang berjualan. Kemudian ada kecurangan-kecurangan dalam timbangan, itu sesuatu yang dilarang dalam Al-Quran ya. Karena jangan sampai nanti tidak tidak berkah jualannya kalau kita mengurangi takaran dalam timbangannya ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita harus menyempurnakan kalau misalkan timbangannya 1 kilo, berarti harus diimbangi dengan barangnya itu 1 kilo ya. Kalau misalkan setengah, berarti harus setengah gitu ya, 1/4 dan 1/4 ya. Kebanyakan kalau misalkan di pasar kita itu banyak menemukan kalau ibu-ibu belinya paling sedikit itu 1/4 ya. Nah, jadi harus disesuaikan dengan barangnya itu juga 1/4 ya. Nah, di sini kami di sini Allah ya, kata Allah, kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Di sini dijelaskan bahwa Allah itu memberikan musibah, memberikan cobaan itu disesuaikan dengan kesanggupan manusia itu sendiri ya. Jadi Allah tahu masalah yang dihadapi oleh manusia ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi manusia itu sendiri ya. Jadi yang diberikan Allah itu yang terbaik bagi kita ya. Jadi jangan sampai kita bersuudon kepada Allah ya. Tetaplah harus kita husnudon, harus berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, kita akan selalu diberikan keberuntungan ya, kita akan selalu diberikan ketenangan dan kelancaran. Nah, kemudian di sini dijelaskan pula dalam Quran surat Al-An'am 152, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil ya, berlaku adil ya. Jadi kalau misalkan kita berkata kepada si A
begini. Nah, kepada si B juga harus sama ya. Jadi jangan sampai ada yang dikurangi dan ada yang ditambah-tambahkan atau dikurangi. Nah, ini bisa membuat perselisihan dan bertengkar gitu ya. Jadi jangan sampai kalian dikurangi atau gimana ya, supaya kita itu selalu rukun ya. Harus adil ya. Dalam hal apapun harus adil ya. Kendatipun ia adalah kerabatmu tuh, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Nah, alhamdulillah ya, di kelas 9 ini diberikan pembelajaran tentang Quran surat Al-An'am. Jadi kita diingatkan kembali bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bersyukur hikmahnya kita mempelajari ini, kita diingatkan tentang apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini ya. Nah, itu mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini kalian mendapatkan pemahaman dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Segitu juga dulu, jadi segitu dulu dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.